Perkenalkan, nama saya Vivalda Minolwangku dan rekan saya bernama Wilda Yunita. Kami dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Oso Pontianak. Di video kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang fase pertumbuhan dalam populasi mikroba, memahami dinamika dan pengukurannya. Baik, langsung saja saya mulai. Pendahuluan dunia mikroba yang dinamis. Definisi populasi mikroba. Dia ini adalah kelompok individu sejenis yang berada di suatu tempat dan waktu, mampu bereproduksi, membentuk ekosistem kompleks di alam dan di tubuh kita. Populasi mikroorganisme sangat besar dan kompleks, dengan ratusan spesies mendiami setiap bagian lingkungan dan tubuh. Pentingnya mempelajari pertumbuhan mikroba. Studi pertumbuhan mikroba esensial untuk memahami dinamika ekosistem, kesuburan tanah, dan respon terhadap intervensi seperti pupuk. Aplikasi dalam berbagai bidang ilmu. Yang pertama itu ada industri, yang dimana itu termasuk pangan, farmasi, dan energi. Yang kedua itu ada pertanian dan peternakan, dan yang terakhir itu ada kesehatan dan lingkungan. Fase-fase pertumbuhan mikroba. Pengantar kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan mikroba menggambarkan dinamika populasi mikroba seiringnya waktu, menunjukkan adaptasi, pertumbuhan pesat, dan fase stasioner atau penurunan. Faktor utama pertumbuhan mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang menentukan kecepatan dan optimalitas perkembangbiakan mereka. Faktor fisiknya yang pertama itu ada temperatur, pH, kelembapan dan oksigen, dan terakhir itu ada tekanan, osmosis, dan radiasi. Faktor kimianya itu ada nutrisi, termasuk karbon dan nitrogen. Fase lag atau adaptasi. Karakteristik fase lag. Periode penyesuaian awal, sel metabolik aktif, populasi tidak bertambah jumlah, menyesuaikan proses metabolis. Fase yang dimana bakteri ini beradaptasi dengan lingkungan baru, memprioritaskan fungsi seluler daripada replikasi. Aktivitas seluler. Sintesis enzim dan protein esensial, memperbaiki kerusakan sel, membangun cadangan energi, mempersiapkan pembelahan sel. Faktor pemicu dan durasi. Komposisi medium pertumbuhan, suhu dan pH lingkungan, usia dan kondisi fisiologi sel, durasi, menit hingga beberapa jam. Fase eksponensial atau logaritmik, periode pertumbuhan mikroorganisme tercepat. Karakteristik utamanya yang pertama itu ada populasi meningkat pesat dan konstan. Mikroorganisme membelah diri secara aktif, peningkatan massa sel dan substansi intraseluler, mencapai laju pertumbuhan tercepat. Laju pertumbuhan maksimal, yang dimana kecepatan tertinggi populasi mikroorganisme untuk berkembang biak dicirikan oleh pembelahan sel yang cepat dan konstan di lingkungan yang optimal. Kondisi yang ideal yang pertama itu nutrisi melimpah dan seimbang, suhu dan pH lingkungan optimal, ketersediaan oksigen untuk aerob, tidak ada penumpukan produk limbah. Fase stasioner atau keseimbangan. Karakteristik utama fase stasioner, yang pertama itu laju pertumbuhan sel melambat dan berhenti, terjadi keseimbangan antara laju pembelahan dan kematian sel, penipisan nutrisi dan akumulasi produk limbah toksik, populasi bakteri mencapai titik stagnasi. Keseimbangan laju pertumbuhan dan kematian, pembentukan metabolik sekunder, molekul organik tidak esensial untuk pertumbuhan langsung, berfungsi sebagai pertahanan organisme, seperti jalur asam malonat, jalur asam mevalonat, dan yang terakhir itu jalur asam sikimat. Fase kematian, memahami tahap akhir keberadaan dalam ekosistem. Karakteristik fase kematian yang pertama itu berhentinya fungsi vital seperti napas, denyut nadi, dan detak jantung, penurunan suhu tubuh dan perubahan fisik, pupil melebar dan otot tubuh rileks.
Penyebab penurunan populasi yang pertama itu keterbatasan nutrisi dan sumber daya esensial, degradasi kualitas lingkungan seperti tanah dan air, pencemaran seperti limbah industri, bahan kimia pertanian. Survival rate pada fase kematian. Pada fase kematian, tingkat kelangsungan hidup populasi menurun drastis. Individu yang tersisa berjuang menghadapi kondisi lingkungan yang semakin tidak mendukung, dengan angka mortalitas yang tinggi. Pengukuran pertumbuhan populasi mikroba. Metode langsung. Metode ini melibatkan perhitungan fisik sel mikroba dalam sampel secara langsung. Yang pertama itu ada hitung cawan, yang dimana menumbuhkan mikroba hidup pada media padat untuk koloni terlihat, seperti metode tuang dan sebar. Membutuhkan pengenceran seri, hanya hitung sel hidup. Yang kedua itu ada mikroskop langsung, menghitung bakteri secara langsung menggunakan kamar hitung seperti hemositometer di bawah mikroskop. Cepat, tidak perlu inkubasi. Hitung sel hidup dan mati. Yang ketiga itu ada filtrasi membran, menyaring sampel cair melalui membran berpori untuk mengkonsentrasikan mikroba, lalu dihitung langsung. Konsentrasi mikroba rendah cocok untuk air. Pengukuran pertumbuhan populasi mikroba. Metode tidak langsung. Yang pertama itu ada turbimetri atau kekeruhan, mengukur hilangnya intensitas cahaya yang ditransmisikan karena hamburan partikel tersuspensi. Menentukan konsentrasi mikroba berdasarkan kekeruhan larutan. Yang kedua itu ada pengukuran berat kering biomasa, memisahkan sel mikroba dari medium kultur, mengeringkannya, lalu menimbang massa kering, indikator langsung dari total massa seluler. Yang ketiga itu ada pengukuran aktivitas metabolik, mengukur produk metabolik misalnya CO2 atau konsumsi substrat misalnya O2, mencerminkan aktivitas fisiologis populasi mikroba. Analisis komponen seluler, mengukur komponen seluler spesifik seperti protein, DNA, atau ATP. Jumlah komponen ini berkorelasi dengan biomassa seluler. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran. Yang pertama itu keterbatasan metode pengukuran. Setiap metode memiliki potensi kesalahan dan keterbatasan akurasi akibat alat ukur, teknik, dan sistem yang digunakan. Yang kedua itu pentingnya kontrol kondisi, mengendalikan faktor lingkungan, desain, dan sampel sangat krusial untuk memastikan validitas atau reliabilitas temuan. Yang ketiga itu ada interpretasi hasil pengukuran, langkah krusial dalam diagnosis dan penanganan, membutuhkan pemahaman mendalam untuk kesimpulan yang tepat.